Selamat malam, saya atas nama Delsi Wilmina Fransinado. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dengan judul Struktur Anatomi Daun Pinus merkusi. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui struktur anatomi daun Pinus merkusi, terutama jaringan epidermis, hipodermis atau sklerenkim, letak stomata, sel mesofil, saluran resin, ikatan pembuluh, dan endodermis. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya, kaca preparat, penutup preparat, objek, kamera, gelas kimia, kutek, selotip, dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah daun Pinus merkusi. Prosedur kerja: disiapkan alat dan bahan praktikum. Yang kedua, diulisi kutek pada permukaan daun. Yang ketiga, tempel selotip pada bagian diulisi kutek setelah cukup kering. Yang keempat, jika menggunakan awetan maka diambil awetan Pinus merkusi. Yang kelima, diletakkan di atas gelas objek. Keenam, diamati keberadaan epidermis, stomata, maupun saluran resin dengan mempunyai susunan khas, yaitu pada saat mainan mempunyai susunan daun spilaris dan berupa daun tunggal, akan tetapi ketika berumur 1 tahun atau 2 tahun, daun yang berupa jarum tersebut berubah menjadi tersusun dalam satu berkas atau fasikulus. Setiap fasikulus terdiri dari 1 sampai 8 daun jarum tergantung jenisnya. Dilihat dari struktur anatomisnya, daun Pinus sangat cocok untuk tumbuh di daerah kering. Beberapa jenisnya adalah sebagai berikut: epidermis tertutup oleh kutikula tebal, epidermis tebal dan rapat, hipodermisnya tersusun oleh sel-sel berdinding tebal, selain itu stomatanya tenggelam. Saluran resin merupakan struktur memanjang yang dibentuk di sepanjang sel-sel yang mengelilingi rongga. Pada Pinus, rongga dikelilingi oleh suatu lapisan yang berdinding tipis dan ada yang tidak mengandung lignin yang dikelilingi oleh sel-sel epitelium. Di sisi luarnya terdapat selapis atau lebih sel-sel luar yang berdinding relatif tebal tanpa lignin dan disebut berdinding sel-sel seludang. Dinding sel-sel ini kaya dengan substansi pektin. Di antara seludang mungkin terdapat beberapa sel yang telah mati yang dapat membentuk suatu silinder di sekeliling sel-sel epitelium. Lamela bagian dalam dinding sel-sel ini terdiri atas suberin. Sel-sel akan hancur akibat ekspansi saluran lebih jauh selama pertumbuhan. Terdapat proses pemanjangan sel-sel saluran tahap demi tahap dari rongga saluran ke arah luar. Pinus merkusi memiliki lapisan parenkim palisade pada kedua permukaan daunnya, baik pada sisi adaksial maupun pada sisi abiksial, sehingga daun Pinus disebut oleh aquafacial atau ioteral. Parenkim palisade pada Pinus merkusi berbentuk batang, letaknya berderet-deret tanpa ruang antar sel. Parenkim palisade banyak mengandung kloroplas dan berfungsi sebagai jaringan fotosintesis. Epidermis pada daun Pinus berbentuk jarum, masing-masing terjadi dari sel-sel berdinding tebal luar biasa dan tertutup dengan kutikula tebal. Stomata berserakan di semua sisi daunnya, terbenam dan melengkung di atasnya sel-sel tetangga. Ada hipodermis dari sel-sel parenkim yang bersklerat seperti serat, kecuali di daerah di bawah stomata. Mesofil berbentuk berdifat parenkimatik. Dinding sel-sel mesofil dilengkapi dengan invaginansi berbentuk tabung yang khas ke dalam sel-sel. Sel-sel ini mengandung kloroplas. Ductum resin juga adalah mesofil. Di tengah-tengah daun terdapat satu berkas pembuluh atau 2 yang sangat berdekatan. Penataan proto dan metasilem seperti pada tumbuhan Angiospermae, yakni protosilem ada di sisi adaksial dan metasilem di abiksial yang dekat dengan floem. Berkas ini dikelilingi jaringan transfusi yang terdiri atas trakeit dan sel-sel parenkim hidup. Sel-sel parenkim berisikan bertanin, resin, dan juga pektin dalam musim tertentu.
Rakit yang paling dekat dengan berkas itu panjang, sedangkan yang berjauhan lebih berbentuk parenkim dan berdinding relatif tipis, sedikit berlini dan memiliki nokta terlindung karena dindingnya yang lebih tipis. Kesimpulan, pada jaringan terdapat hipodermis yang tersusun atas sel-sel parenkim yang menyerupai serat. Pada jaringan dasarnya terdapat saluran hars yang merupakan ciri khas dari batang, akar, dan daun tumbuhan. Selain itu tersusun atas sel-sel parenkimatis, memiliki lekukan ke arah dalam yang mengandung klorofil. Pada jaringan pembulunya, berkas pembulunya tunggal atau dua berkas yang berdampingan dan terdapat pada bagian tengah daun dikelilingi oleh jaringan transfusi. Struktur anatomi daun pinus jaringannya tersusun rapi dan teratur karena tanaman pinus tergolong tanaman dikotil.